اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kebahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kebebasan ma'rifatullah. Selama ini yang kita tahu, ma'rifat itu kan tahu, mengetahui. Selama ini yang kita tahu di dalam dada kita, yang kita tahu di dalam hati kita, yang kita tahu di dalam nyawa, jiwa, roh, dan kehidupan kita, kita selama ini hanya tahu, hanya ma'rifatun nas. Kita hanya tahu kepada diri kita sendiri. Seolah-olah kita terlepas dari sang pencipta diri ini. Seolah-olah kita selama ini sendirian, hidup sendiri. Maknanya kita bersendirian di dalam alam dunia ini tanpa yang menyandingi atau tanpa yang mentuhani diri kita selama ini. Karena yang paling besar, yang paling akbar, yang paling azim, yang paling tinggi di dalam dada kita, yaitu masih diri kita sendiri. Apakah ini yang disebut bertuhan? Sementara diri kita di dalam hati kita tak ada yang esa, tak ada yang tunggal, tak ada yang kita tauhidkan kecuali diri kita sendiri. Hancur leburlah, binasalah apapun yang kita zikirkan selama ini. Meskipun kita berzikir mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang nyata, yang berkuasa di dalam dada kita masih diri kita. Ya percum dan tak bergun. Apapun yang kita zikirkan,
apalagi sholat ibadah yang selama ini kita anggap sebagai amal soleh. Tentunya itu semua bukan amal soleh bila yang makrifat, bila yang tahu di dalam diri kita masih diri kita yang merasa mentuhani semua pergerakan yang kita lakukan. Berarti itu amal fahsya wal mungkar, amal kemungkaran manusia terhadap Tuhannya. Kenapa manusia kok ingkar fahsya wal mungkar kepada Tuhannya? Karena manusia telah mensekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ya, termasuk saya. Ketika Abdul Halim di dalam dadaku lebih unggul, lebih besar, lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Kenapa kok saya bilang Abdul Halim lebih tinggi kedudukannya daripada Allah? Allahnya tidak ada. Allahnya gaib. Yang ada yang wujud Abdul Halimnya. Ya, yang wujud inilah yang wujud menjadi Tuhan di dalam dadaku sendiri. Inilah kebebasan ma'rifatullah belum menyentuh hati Abdul Halim. Karena Abdul Halim terbelenggu, Abdul Halim terpenjara, Abdul Halim terikat, terjerat dengan diri Abdul Halimnya sendiri yang merasa tahu Abdul Halimnya sendiri. Inilah ma'rifatun nas itu. Meskipun yang ku bahas, yang ku kaji tentang makrifat, tentang ma'rifatullah, akan tetapi bila di dalam dadaku Abdul Halim yang merasa punya ilmu ma'rifat, Abdul Halim yang merasa bisa ma'rifatullah, Abdul Halim yang merasa tinggi ilmunya, itu semuanya dusta bila Abdul Halimnya yang wujud. Karena ma'rifatun nasnya lebih tinggi daripada ma'rifatullah. Karena manusianya masih seolah-olah paling mengerti Allah. Manusianya merasa paling tahu Allah. Manusianya merasa paling memahami ketuhanan. Ya, inilah Abdul Halim ini. Ketika Abdul Halim ini masih merasa makrifat, ya belum makrifat. Kenapa? Makrifat Abdul Halim hanya milik Abdul Halimnya sendiri. Bila Abdul Halim ini merasa dirinya yang makrifat, ya akhirnya merasa tinggi ilmunya, merasa bangga dengan kajiannya, merasa bangga dengan apa yang dipaparkan selama ini. Berarti Abdul Halimnya masih terbelenggu makrifatnya dengan makrifat Abdul Halimnya sendiri. Karena Abdul Halim merasa yang punya ilmu makrifat, ia akhirnya panas, anar tempatnya. Inilah yang dimaksud setan itu lebih makrifat daripada manusia. Ya, ini barangnya, Abdul Halim ini barangnya. Manusia yang merasa makrifat. Kenapa? Karena Allahnya masih gaib. Yang ada hanya Abdul Halimnya di dalam dadanya. Apa bedanya Abdul Halim ini dengan Abu Lahab? Hidup, badan, ilmu, amalnya sudah dilahap semua. Padahal hidup, raga, ilmu, ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya bukan milik Abdul Halim. Karena Abdul Halim merasa ma'rifatullah, akhirnya Abdul Halim ia tambah jauh dari Allah. Yang dimaksud bebasnya ma'rifatullah itu yang mana? Ketika Abdul Halim ini sudah tak merasa lagi bermakrifatullah, karena yang berhak makrifatullah ya hanya Allah, maka ditanggalkanlah makrifat Abdul Halimnya. Ketika tanggal terbaiat
makrifat Abdul Halimnya, maka nyatalah makrifatullah itu yang memakrifati Abdul Halim. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan para rasul-rasul yang lain. Allah yang memakrifati para nabi dan rasul. Allah yang memakrifati seluruh manusia. Akan tetapi manusia tidak percaya bila hanya Allah yang memakrifati manusia. Karena manusianya tahu apa. Bila tak ada Allah, yang manusianya tidak tahu apa-apa. Itulah kebebasan makrifatullah, yang memakrifati apapun yang diciptakannya, yang memakrifati alam semesta ini. Apa buktinya? Makrifatullah itu lebih tinggi kedudukannya dari makrifat manusianya. Logikanya begini. Saya Abdul Halim merasa paling tahu dengan diri Abdul Halim saya sendiri. Bila aku tak hidup, bila uripe Allah tidak menghidupi Abdul Halimnya, mana tahu saya Abdul Halim? Mana tahu saya bahwa diri saya adalah manusia? Berarti makrifatullah itu sangat amat tinggi kedudukannya daripada Abdul Halimnya. Inilah kenyataan la ilaha illallah. Inilah tanda bukti kewujudan la mawjudan illallah. Dengan wujud Allah lah maka wujudlah Abdul Halim. Dengan wujud Allah lah maka wujudlah diri Anda. Dengan wujud Allah lah maka wujudlah gelas ini. Sambil ngopi ya. Bismillah. Bila tanpa Allah maka takkan ada wujudnya semua. Jadi inilah kebebasan makrifatullah itu mewujudkan apapun yang terwujud di alam semesta ini, termasuk wujud masing-masing diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila di dalam dadaku yang wujud masih Abdul Halim, maka seolah-olah wujud-wujud yang ada di luar diri Abdul Halim ini seolah-olah wujud-wujud sendiri tanpa diwujudkan Allah. Kenapa? Karena Allahnya masih tidak jadi Tuhan bagi Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya masih kafirin. Abdul Halimnya masih jadi Abu Lahab yang melahap hidup dan badan ini, yang melahap ibadah, ilmunya dan sebagainya, yang melahap segala aktivitas Abdul Halim menjadi milik Abdul Halimnya. Itulah Abu Lahab.